To Life. Film To Life berjudul asli Guoze adalah sebuah drama Tiongkok tahun 1994 yang disutradarai oleh Zhang Yimou, diadaptasi dari novel karya Yi Hua. Film ini mengisahkan perjalanan hidup keluarga Xu, khususnya karakter Fu Kui dan istrinya Jia Zhen yang berusaha bertahan hidup melalui gejolak sejarah Tiongkok dari tahun 1940-an hingga 1970-an, termasuk Perang Saudara Tiongkok, lompatan jauh ke depan, dan revolusi kebudayaan. Kisah dimulai pada tahun 1940-an dengan Xu Fukui, seorang pria muda dari keluarga kaya yang terlahir dalam kemewahan, namun memiliki kecanduan judi akut. Hidupnya diselimuti oleh kebiasaan buruknya yang membuatnya menghabiskan seluruh warisan dan kekayaan keluarganya di medan judi. Ia dikenal sering berkunjung ke rumah judi lokal yang dikelola oleh seorang penjudi licik bernama Long Ol. Dalam sebuah taruhan terakhir yang menghancurkan, Fu Kui kehilangan semua propertinya, termasuk rumah leluhurnya yang megah yang telah diwariskan turun-temurun. Pukulan telak ini begitu berat hingga ayahnya meninggal dunia karena syok tak lama setelah kejadian itu. Keadaan menjadi lebih buruk ketika istrinya Jia Zhen, seorang wanita berhati mulia yang sedang mengandung anak kedua mereka, memutuskan untuk meninggalkannya. Ia membawa serta putri kecil mereka, Feng Xia, karena tidak tahan lagi dengan gaya hidup Fu Kui yang merusak dan masa depan yang suram. Fu Kui yang kini jatuh miskin dan tak punya apa-apa dipaksa menghadapi kenyataan pahit hidup di jalanan. Namun dalam momen yang tak terduga, Long Ol, sang pemenang, memberinya sebuah kotak wayang kulit dan beberapa petunjuk dasar sebagai semacam belas kasihan atau mungkin ejekan sinis. Dengan alat seadanya itu, Fu Kui pun mulai membuka rombongan wayang kulit bersama seorang teman bernama Chun Seng sebagai satu-satunya cara untuk mencari nafkah. Ini adalah awal dari transformasinya dari seorang tuan muda yang boros menjadi seniman jalanan. Ajaibnya, tak lama kemudian Jia Zhen dengan kesetiaan dan cintanya yang luar biasa kembali kepadanya. Ia tidak meminta kembalinya kekayaan atau kemewahan, melainkan hanya menginginkan hidup yang damai bersama suaminya dan anak-anak mereka, menunjukkan kekuatan cintanya yang melebihi harta benda. Kehidupan mereka yang baru saja menemukan sedikit stabilitas dan kedamaian kembali diuji oleh badai politik yang melanda Tiongkok. Fu Kui dan Chun Seng secara paksa direkrut menjadi tentara. Pertama, mereka terjebak dalam barisan tentara nasionalis Kuomintang yang sedang dalam posisi bertahan. Mereka menyaksikan kekejaman dan kekalahan yang berulang. Kemudian,
setelah ditawan, mereka beralih ke Tentara Pembebasan Rakyat Komunis yang sedang gencar melakukan serangan balik selama Perang Saudara Tiongkok yang brutal. Fukui menyaksikan langsung kengerian perang, kehancuran desa-desa, kematian rekan-rekan seperjuangan, dan perjuangan keras untuk bertahan hidup di medan tempur yang tak kenal ampun. Pengalaman traumatis ini membentuknya, mengubahnya dari seorang penjudi yang tak bertanggung jawab menjadi seseorang yang menghargai setiap detik kehidupan dan mengerti betapa rapuhnya keberadaan manusia. Setelah kemenangan komunis yang mengakhiri perang, Fukui akhirnya berhasil kembali ke rumah. Namun, ia disambut oleh kenyataan pahit lainnya. Putrinya, Feng Xia, kini bisu dan sedikit tuli akibat demam parah yang dideritanya saat Fukui tidak ada. Tragedi ini menjadi beban emosional lain yang harus ditanggung keluarga. Selain itu, ia juga mengetahui nasib tragis Long Er, pria yang mengambil alih propertinya. Long Er telah dieksekusi sebagai tuan tanah kontra-revolusioner oleh rezim baru yang berkuasa. Sebuah ironi kejam yang menunjukkan bagaimana nasib seseorang bisa berbalik dalam sekejap di tengah pergolakan politik yang ekstrim. Kehilangan Long Er, meskipun ia pernah menjadi musuh, tetap menjadi pengingat akan ketidakpastian zaman. Satu dekade berlalu dan film ini maju ke masa lompatan jauh ke depan, tahun 1958 sampai 1961. Sebuah kampanye ekonomi ambisius yang diprakarsai pemerintah untuk mengubah Tiongkok menjadi negara industri dalam waktu singkat, namun berakhir dengan bencana kelaparan massal. Penduduk desa diminta untuk menyumbangkan semua besi tua, bahkan perkakas dapur, untuk produksi baja nasional di tungku-tungku belakang rumah yang tidak efisien. Putra mereka, Yu Qing, seorang anak yang lugu dan bersemangat dengan ideologi komunis yang diajarkan di sekolah, bahkan dengan bangga menawarkan wayang kulit ayahnya untuk dilebur sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Sebuah tindakan yang menyayat hati Fukui. Namun, di tengah semangat yang dipaksakan dan kondisi kelaparan yang parah, Yu Qing meninggal secara tragis. Ia menjadi korban kecelakaan yang melibatkan truk yang dikendarai oleh Chun Seng, teman lama Fukui, yang saat itu sedang dalam keadaan sangat kurang tidur karena tuntutan kerja keras yang tidak manusiawi dari pemerintah. Chun Seng menabrak tembok yang menimpa Yu Qing. Kematian Yu Qing, putra mereka satu-satunya, meninggalkan luka mendalam yang tak tersembuhkan bagi Fukui dan Jia Zhen. Luka ini menggambarkan jutaan korban tak bernama dari kebijakan yang salah arah dan tidak realistis yang diterapkan pada masa itu. Film ini terus berlanjut ke era revolusi kebudayaan tahun 1966 sampai 1976.
periode kekacauan sosial, politik, dan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi politik menjadi semakin tidak menentu dengan Garda Merah yang berkuasa, menganiaya siapapun yang dianggap kontra revolusioner, termasuk para intelektual dan seniman. Di tengah suasana yang mencekam dan penuh ketidakpastian, Feng Xia yang kini telah dewasa bertemu dan jatuh cinta dengan seorang pemimpin Garda Merah bernama Wan Ersi. Meskipun kakinya pincang, ia dianggap memiliki latar belakang kelas yang baik oleh rejim yang berkuasa. Mereka menikah dan keluarga Fuque merasakan kebahagiaan sesaat yang langka. Sebuah cahaya di tengah kegelapan yang melanda. Pernikahan ini menjadi momen kegembiraan yang singkat namun intens. Namun tragedi kembali melanda, seolah takdir enggan memberikan kebahagiaan yang langgeng kepada keluarga Xu. Saat melahirkan, Feng Xia dibawa ke rumah sakit yang kacau balau, yang kini sebagian besar dikelola oleh mahasiswa yang tidak berpengalaman dan fanatik ideologi. Dokter-dokter senior yang seharusnya kompeten telah dipenjarakan atau diasingkan sebagai kontra-revolusioner. Ironisnya, dokter yang seharusnya membantu Feng Xia, Profesor Wang, baru saja dibebaskan dari penjara dan terlalu lapar. Ia makan terlalu banyak roti dan membuatnya sakit perut parah, tak bisa bergerak atau berpikir jernih saat dibutuhkan. Akibatnya, Feng Xia mengalami pendarahan hebat dan meninggal setelah melahirkan putranya, yang kemudian diberi nama Xiao Wen. Kematian tragis ini adalah simbol pahit dari kehancuran sistem kesehatan dan kemanusiaan akibat fanatisme ideologi ekstrim. Film ini berakhir beberapa tahun kemudian, menampilkan Fuque dan Jia Zhen yang kini telah menua. Tubuh mereka rapuh, namun semangat mereka tetap teguh. Meskipun telah kehilangan begitu banyak orang yang mereka cintai, kekayaan, kedua anak mereka, dan menderita melalui berbagai gejolak sejarah yang kejam, mereka tetap bertahan. Mereka kini membesarkan cucu mereka, Xiao Wen atau Little Bun, putra dari Feng Xia. Dalam kehidupan mereka yang sederhana, mereka juga memelihara ayam di kandang mereka. Ayam-ayam itu menjadi simbol kehidupan baru dan harapan yang terus berkembang. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan kesedihan dan trauma yang tak terlukiskan, Fuque dan Jia Zhen berhasil menemukan sedikit kedamaian dan harapan dalam kehidupan mereka yang sangat sederhana. Kisah ini berakhir secara kuat menunjukkan tema sentral film tentang ketahanan luar biasa dari jiwa manusia, kekuatan tak tergoyahkan dari ikatan keluarga, dan keinginan abadi untuk terus hidup meskipun dalam kesulitan yang tak terbayangkan. Mereka menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak lagi dicari dalam kekayaan atau kekuasaan, melainkan
dalam hal-hal yang paling mendasar, cinta keluarga, makanan secukupnya, dan kedamaian dalam keberadaan. Fugue dan Jia Zhen menemukan ketenangan dalam membesarkan cucu mereka dan merawat ayam-ayam mereka. Jauh dari hiruk-pikuk politik dan tragedi masa lalu, menunjukkan bahwa hidup itu sendiri dalam segala kesederhanaannya adalah harta yang paling berharga. Pada akhirnya, film ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan atau kekuasaan, melainkan dalam hal-hal sederhana, keluarga, makanan, dan kedamaian. Salah satu pesan paling kuat dalam film ini adalah kemampuan luar biasa manusia untuk bertahan hidup dan menemukan makna di tengah-tengah penderitaan dan tragedi yang tak berkesudahan. Fugue dan Jia Zhen kehilangan segalanya, tetapi mereka terus berjuang untuk hidup dan melindungi keluarga mereka.